kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini. Berkat-Mu atas kami sekalian. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, Yesus. Kudus nama-Mu Tuhan. Haleluya, kudus nama-Mu Yesus. Haleluya, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Raja segala raja, Tuhan yang ajaib. Haleluya, 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 terpuji nama-Mu Tuhan.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pagi hari ini kita datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan suara firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Sebelum kami melakukan tugas-tugas kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk dengar-dengaran dengan suara-Mu, sehingga sepanjang hari ini, hari yang penuh berkat bagi kami, hari yang penuh mujizat bagi kami, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Berbicaralah Bapak, sampaikan isi hati-Mu, berkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, ayat firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dan di sana dikatakan nasihat-nasihat terakhir. Kenapa Rasul Paulus menekankan nasihat terakhir? Karena kita tahu Tuhan Yesus segera akan datang. Mungkin Bapak Ibu berkata, mana mulai dari dulu ayat ini sudah seperti ini. Tapi sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi Dia segera datang. Sebelum Dia datang, Dia mau saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Seperti kerinduan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Supaya saudara dan saya siap sedia. Sehingga di saat Yesus datang kedua kalinya, Bapak, Ibu, dan saya betul-betul siap. Dan apa? Kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Penekanan saya dari pembacaan firman Tuhan ini, yaitu di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Maksudnya Tuhan sudah dekat itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Mari hari-hari ini sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya kebaikan hati kita diketahui semua orang. Pertanyaannya, kita ini terkenal baik apa jahat? Kita ini terkenal benar apa jahat? Kita ini terkenal jujur apa penipu? Kita ini terkenal jujur apa pembohong?
Kita ini terkenal baik apa jahat. Saya berdoa semua kita yang ada di ruangan ini kita terkenal baik. Yang percaya katakan amin. Ya. Kalau kita terkenal baik, disitulah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan saya selalu katakan Bapak Ibu, ada 4 Injil. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ada Injil yang kelima. Siapa itu? Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara adalah Injil-Injil Kristus. Yang ditaruh di tengah-tengah dunia ini. Supaya saudara dan saya menjadi kesaksian. Supaya saudara dan saya menjadi contoh. Supaya saudara dan saya menjadi alat terang buat sekeliling kita. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Yesus dipermuliakan. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau dan saya sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, bukan mencerminkan hal yang baik, bukan mencerminkan hal yang benar, bukan mencerminkan hal yang memuliakan nama Tuhan. Orang akan berkata apa? Alah, itu loh orang Kristen pelit. Itu loh orang Kristen sombong. Itu loh orang Kristen tidak mau dekat sama orang miskin. Itu loh orang Kristen jahat, ngamuan. Bapak Ibu, kalau sampai orang di sekitar kita berkata seperti itu, berarti kita sudah tidak jadi kesaksian yang hidup. Sudah tidak jadi contoh. Sudah tidak jadi panutan. Tapi coba, gara-gara sikap perbuatan kita, tindakan kita, kita tidak perlu berkata aku orang Kristen. Tidak perlu. Orang lain akan berkata, itu loh orang Kristen punya kasih. Itu loh orang Kristen baik. Itu loh gereja GAB. Jemaatnya baik-baik semuanya. Suka memberi, suka menolong, suka membantu. Dan tidak sombong. Saya percaya disitulah nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kita. Makanya ayat ini berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa ayat ini ditekankan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang? Tuhan sudah dekat. Saya akan sampaikan 3 poin kepada kita pagi hari ini. Poin yang pertama, kenapa ayat ini menekankan supaya kita baik diketahui semua orang? Yang pertama, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Atau kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Jadi dengan kata lain yang pertama, karena umur hidup kita ini sangat terbatas di dunia ini. Umur manusia di dunia ini sangat terbatas. Alkitab bilang 70, kalau kuat 80. Kalau toh ada sisa, ya Bapak Ibu lihat sendirilah. Jadi kalau ada orang berkata sisa bonus, oke lah gak jadi masalah. Tapi Alkitab berkata sisanya itu penderitaan. Makanya jangan heran. Orang kalau sudah umur 80 ke atas, memang ada beberapa yang masih luar biasa. Ya ada, tapi kebanyakan jadi pikun. Bahkan kebanyakan jadi seperti anak kecil. Ya, kenapa itu? Memang Alkitab sudah ngomong. Jadi kalau kita sampai 70, 80,
Itu sudah luar biasa. Ya. Jadi batas umur manusia itu ada batasnya di dunia ini. Nanti kalau hidup kekal, lain cerita saudara. Jadi kenapa ditekankan? Supaya kebaikan kita diketahui semua orang. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan mau saudara dan saya terus berbuat baik. Lakukan sesuatu yang baik. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita berbuat baik. Jangan punya pemikiran gini. Ini seringkali muncul ya. Yang berbuat baik itu kalau dia kaya itu bisa berbuat baik. Lah kalau kita ini kan kekurangan. Loh, berbuat baik itu tidak melihat kaya miskin. Semua kita bisa berbuat baik. Semua kita bisa berbuat baik. Mau miskin, mau kaya, semua bisa berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan? Menolong orang, membantu orang, menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang, mengingatkan orang, menasihati orang, memberkati orang. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga orang tahu, orang lain berkata, iya memang orang Kristen itu baik. Tetapi coba, kalau kita tidak berbuat baik, bagaimana orang lain bisa tahu orang Kristen itu baik? Apalagi sampai orang Kristen itu berbuat jahat. Maaf ya, maaf. Kalau kita ke penjara, melayani di penjara, banyak yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Andreas, itu ada di penjara. Bukan karena melayani di penjara, tapi karena melakukan sesuatu yang jahat sehingga dia di penjara. Kenapa itu bisa terjadi? Dia tidak melakukan hal yang baik, tapi dia melakukan hal yang jahat. Apa itu yang jahat? Korupsi. Apa itu yang jahat? Narkoba. Apa itu yang jahat? Mencuri. Apa itu yang jahat? Membunuh dan lain sebagainya. Apakah itu disebut perbuatan yang baik? Tidak. Itu perbuatan yang jahat. Tapi coba orang Kristen berbuat sesuatu yang baik. Saya melihat ya, ada satu pendeta hari-hari ini cukup viral. Dia tatoan saudara, kalau lihat wajahnya sekilas orang akan berkata begini. Wih, ini penjahat. Ternyata dia adalah seorang pendeta. Pendeta Agus. Saudara, dia berbuat sesuatu yang baik. Apa yang dilakukan sama dia? Menolong anak-anak yang terbuang. Menyekolahkan anak-anak yang gak bisa sekolah. Memberikan makan anak-anak yang ada di jalanan. Dia kumpulkan ratusan anak. Disekolahkan, dikasih makan sama dia. Dan dia punya gereja. Saudara, dia bisa melakukan seperti itu dan dikatakan Tuhan memberkati dia bukan karena apa, bukan karena perpuluhan, bukan karena persembahan dia bilang, tapi berkat Tuhan. Dan dia terkenal baik. Ya, sampai dia masuk di salah satu acara TV swasta, ditanya, masa gini pendeta? Orang sekilas melihat memang bukan pendeta. Tetapi perbuatannya itu membuat dia menjadi pendeta yang viral hari-hari ini. Dia berbuat sesuatu.
Apa yang bisa dilakukan? Membantu anak-anak kasih makan yang gak sekolah disekolahkan. Orang-orang jalanan, anak-anak jalanan dikumpulkan sama dia. Nah kita orang Kristen seringkali, maaf ini, di rumahnya ditulis pengamen gratis. Bahkan ada lagi tulisan awas anjing galak. Padahal bukan anjingnya yang galak, bosnya yang galak. Loh, coba bayangkan. Apakah dengan mereka minta sesuatu kepada kita membuat kita jadi miskin? Enggak. Bahkan Alkitab berkata semakin kita memberi, kita semakin diberkati oleh Tuhan. Iya tapi Pak, nanti kalau saya kasih satu nanti diajak temannya. Oh itu malah tambah bagus Bapak Ibu. Malah bisa buka gereja. Dikasih makan satu, besok diajak dua. Kasih dua, besok diajak lima. Wah enak. Kumpulkan mereka semua. Dan saya percaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi seringkali kita berkata begini, wah bukan urusanku. Bapak Ibu, mari belajar hari-hari ini. Mari kita berbuat. Karena kita tidak tahu batas hidup kita di dunia ini. Terbatas. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan atau kapan Tuhan datang kedua kalinya kita tidak tahu. Tapi selama masih ada kesempatan, ayo kita terus berbuat. Berbuat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan ajarkan kita melalui Rasul Paulus ini untuk terkenal baik? Yang kedua, karena harta kita itu semu. Ngerti semu ya? Kelihatan ada sekarang, besok sudah enggak ada. Jadi jangan bangga-banggakan kekayaanmu. Satu anak Tuhan bersaksi saudara. Sebelum dia sungguh-sungguh sama Tuhan, dia bilang gini. Harta kekayaannya 7 turunan tidak habis. Tapi apa yang terjadi? Tahu-tahu terjadi kebangkrutan. Wah yang luar biasa. Sampai dia bilang apa? 7 turunan utangnya tidak bisa dia bayar. Tapi puji Tuhan dia bertobat. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ternyata sekarang dipulihkan, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Kekayaan itu Bapak Ibu lihat semu. Rumah mewah, coba lihat di Jakarta. Di Bekasi. Rumah mewah, peralatan mewah, semua serba mewah. Banjir datang, terkubur semua. Apa yang mewah? Mobil mewah, habis semua. Barang-barang mewah di rumah habis semua. Dalam sekejap. Makanya selama masih ada waktu untuk kita berbuat baik. Ada berkat, lakukan jadi berkat bagi orang. Karena harta kita itu semu. Selama ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Jangan sampai kita lupa berbuat baik. Dan Tuhan sudah menyiapkan kok berkat. Benih untuk ditabur itu sudah Tuhan siapkan. Jadi tidak ada ceritanya, ya kan? Kita mau menabur tidak ada benih, tidak ada. Pasti Tuhan siapkan benih untuk ditabur. Cuma seringkali benih itu kita makan juga. Tapi coba benih yang Tuhan siapkan itu tabur, 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 dan tabur. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kenapa Tuhan ajarkan kita untuk terus berbuat baik? Karena Tuhan mau kita harus jadi saksi. Pertama di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan kita berbuat baik, kita jadi kesaksian. Tapi coba kita terkenal jahat. Bagaimana kita menjadi kesaksian? Tidak bisa. Tapi dengan saudara dan saya berbuat baik, terus berbuat baik, saya percaya disitulah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita.
Apa yang bisa kita lakukan? Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak menuntut orang lain. Mulai dari diri saya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Saya ada di komunitas manapun. Apa yang bisa saya lakukan di situ. Sebagai hamba Tuhan saya harus jadi contoh. Sebagai hamba Tuhan saya harus jadi teladan. Di komunitas manapun saya berada, saya harus jadi contoh. Saya harus jadi saluran berkat. Gereja kita, puji Tuhan, setiap tahun kita bisa menjadi berkat buat sekeliling kita. Seperti bulan Desember kemarin, kita berbagi untuk 500 orang. Kita kasih makan, kita kasih baju layak pakai, kita kasih sembako. Kita undang mereka datang di sini. Kita berbagi. Kalau saat-saat puasa, kita berbagi takjil. Setiap hari Sabtu kita berbagi takjil. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berbuat. Dan tidak usah kita ngomong, oh itu gereja GAB, enggak usah. Tanpa kita ngomong orang tahu, oh itu gereja. Kenapa? Kita belajar berbuat baik. Demikian juga saya di panti jompo. Demikian juga di panti anak. Kita berbuat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berbuat. Dengan kita berbuat, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, Alkitab bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Sebelum Tuhan datang kedua kalinya. Biar nama kita terkenal baik. Biar nama kita terkenal baik. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Biar firman ini boleh memberkati kita. Saya ajak kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya firman ini bukan sekedar kami dengar, tetapi biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya mulai dari sekarang, kami mulai berbuat. Supaya kami terkenal baik. Dengan kami berbuat baik, nama-Mu dipermuliakan. Jangan biarkan hidup kami terkenal jahat, terkenal pelit, terkenal sombong. Tetapi biar kami terkenal baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapak, kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke tempat kami masing-masing. Kami minta turunkan berkat-Mu atas kami. Kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat sukacita damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa di surga. Di dalam anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup saudara mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, shalom.